Jadi kalau memang saya bisa berbagi di sini. Jadi sudah mulai ada nih calon-calon yang akan menjadi cagar budaya. Kalau bisa saya spill, ada calon-calon ya? Ada calon-calon. Jadi termasuk salah satunya yang saat ini lagi getol adalah Kabupaten Sarmi. Kabupaten Sarmi. Jadi melalui bidang pendidikan, bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi, sejak tahun 2021 akhir sudah mulai melakukan kajian di Pulau Wakde. Jadi sangat menarik sekali di sana. Itu apa ya di sana? Jadi di Pulau Wakde ini sangat menarik karena dia sebagai basis pertahanan tentara Jepang saat itu, yang kemudian digempur oleh sekutu. Jadi di situ masih kita bisa melihat struktur landasan pesawat, struktur landasan terbang maksud saya. Jadi walaupun sisi baratnya terlihat memang sudah hancur, tapi kalau kita berada di sana, beton-betonnya itu masih bisa nampak sekali. Kita bisa sekarang dimanfaatkan sama masyarakat di sana untuk menjemur kopra begitu, menjemur kelapa di situ. Nah, tapi kalau kita melihat mengamati dari citra satelit, setelah itu nantinya kita ajukan lagi, tim lagi TACB membuat lagi untuk rekomendasi naskah pemeringkatan. Kemudian nanti kami usulkan lagi ke bupati untuk diperingkatkan level kabupaten. Nah, ini pun juga nanti bisa naik levelnya menjadi cagar budaya provinsi. Dan itu nanti akan TACB provinsi yang bisa mengkaji itu apakah layak nanti untuk menjadi level di provinsi. Bisa pun juga nanti naik ke nasional oleh TACB nasional. Sampai di situ. Kebetulan ada orang provinsi nih. Pas banget. Pas banget nih. Ya, di sini sudah hadir Bapak Jeremias C. Kuridama selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua ya. Ya, dan terkait tentang sinergitas program kegiatan kebudayaan pusat dan daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan dalam pandangan selaku Kepala Seksi dalam pandangan selaku Kepala Seksi ini, bagaimana kemudian pelestarian budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua ini melihat potensi ini dulu. Terus nanti bagaimana kemudian nanti bisa menjawab ya agar cagar budaya yang ada di sini yang memiliki nilai-nilai historis yang luar biasa ini itu mampu bisa kita nasionalkan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Pertama, mohon maaf saya sedikit terlambat, tapi mengikuti apa yang tadi sudah dijelaskan, itu dia baik sekali. Lalu terkait dengan potensi cagar budaya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, Provinsi Papua, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua melalui ada beberapa bidang, terutama bidang kebudayaan, bidang budaya dan seni, lalu bidang sejarah dan kepurbakalaan juga melakukan hal-hal yang tidak berbeda jauh yang dikerjakan oleh teman-teman di BPK, dan hubungan kerja kami dengan teman-teman di BPK ini sudah berlangsung cukup lama, ya, baik di urusan yang sifatnya kebendaan, istilahnya ada dua urusan besar di kebudayaan, tangible dan intangible. Yang tadi dibicarakan oleh Mas Cundi adalah terkait dengan yang tangible kebendaan. Nah, itu sudah banyak juga dikerjakan. Kebetulan oleh teman-teman di bidang sejarah kepurbakalaan juga melakukan hal yang tidak berbeda jauh. Dan juga setahu saya sampai hari ini ketujuh situs yang tadi disebutkan itu sudah ditetapkan sebagai situs nasional. Sudah tahun 2008 kalau sudah dikerjakan. Karena itu kalau kita bicara rumah bulat berarti kita bicara kawasan yang luas sekali. Kita bicara Papua, seluruh Papua itu terdapat bagian-bagian itu, dia berhubungan langsung dengan Perang Dunia Kedua itu. Jadi melibatkan Amerika, melibatkan Jepang, melibatkan kita sendiri waktu itu. Jadi potensi kita dari sisi cagar budaya ini sangat besar dan perlu digarap secara serius. Karena kalau kita ajukan dia dan dia menjadi sebuah wilayah kawasan, berarti penanganannya akan sangat perlu perhatian. Karena contoh kasus di Paldam dan sekitarnya itu kan kita lihat sekarang kan hari ini jadi dipergunakan alih fungsi tentara untuk gudang-gudang. Dan mungkin kita nanti tinggal sesuaikan dengan situasi masa lalu, mungkin dengan hari ini, dan mungkin kita bicarakan lagi untuk ke depan. Kalau ditetapkan sebagai situs ini
penanganannya harus betul-betul serius dan komprehensif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua itu sendiri dalam tahun ini programnya sudah sejauh mana atau seperti apa ini? Bisa kasih gambaran nih supaya masyarakat tahu, wah ini ternyata ya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya seperti ini, ruang lingkup mereka dalam bekerja ya sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya. Silakan. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa sedikit memberikan gambaran. Memang tugas-tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara spesifik di urusan kebudayaan itu kan kami terbagi dalam beberapa bagian. Satu bidang budaya dan seni, satu bidang sejarah keperbakalaan, ditambah dengan 3 UPT. Ada UPT Museum, ada UPT Noken, dan UPTD Taman Budaya. Nah, itu tugas-tugas kita memang berbicara secara spesifik terkait dengan urusan kebudayaan, dan program-program yang selama ini kami susun itu berdasarkan program yang diturunkan langsung oleh pusat terkait dengan PP nomor 90 dari Kemendagri terkait dengan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan di urusan kebudayaan, dan apa yang sementara hari ini dikerjakan dan juga dikerjakan oleh sinergitas tadi dengan teman-teman di balai itu juga dia berlangsung dengan cukup baik. Hubungan komunikasi kami ke sana itu juga berjalan cukup baik. Mungkin terkait dengan itu sinergitas kerja kami, kita coba lihat di potensi hal yang lain. Kita bicara tentang WBTB, warisan budaya tak benda di Indonesia, terutama yang ada di Papua. Sampai hari ini kalau saya tidak salah hitung-hitung mungkin sekitar 35-36 ya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Tak benda ini? Iya. Apa itu? Bisa kasih jelas? Saya 5 kah, 3 kah? Saya sendiri sebenarnya mau tanya sama beliau di samping nih. Iya. Penetapan WBTB sebenarnya mulai dari 2000 yang Papua ikut ya. Itu dari 2013 sampai tahun 2022 kemarin. Ya, jadi salah satu contoh yang paling nyata kita lihat hari ini adalah Noken. Noken itu jadi sebuah warisan dunia. Nah, itu dia berawal dari sebuah proses panjang ini, lalu bekerja sama antara dinas dan teman-teman di balai, lalu diusulkan ke pusat dengan tahapan-tahapan yang sudah disiapkan, lalu akhirnya ditetapkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia, dan dia melangkah naik ke level yang lebih tinggi, warisan budaya dunia. Tahun 2022 itu ada sekitar 10 yang ditetapkan. Sudah 10 yang ditetapkan, Bung ya? Sampai hari ini sudah 36. Oh, sudah 36 sampai hari ini? Iya, 2022 itu sekitar 10. Itu juga tidak terlepas dari kerjasama kami dengan teman-teman di BPK. Itu kerjasama sudah berlangsung cukup baik selama ini. Baik, jangan sampai masyarakat mengira ini tidak ada kerja nanti ini ya di bidang pelestarian budaya, apalagi di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Jangan salah gitu ya kan, artinya ada gambaran sebenarnya. Ada beberapa yang sudah goal secara nasional juga, internasional juga ya. Dan memang perlu kajian yang lebih banyak lagi nih, artinya banyak sekali memang sebenarnya kekayaan dan potensi yang ada di Tanah Papua itu sendiri. Sebenarnya ya masyarakat yang ingin bergabung bersama kami dalam perbincangannya silakan. Tentu mungkin ada yang di tempat Anda, daerah Anda melihat terkait tentang benda-benda bersejarah mungkin. Ya, ini bisa menginformasikan kemana ini nantinya ini. Ya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang punya hal-hal yang berhubungan dengan peninggalan atau benda-benda yang dirasa bisa disampaikan historis, itu nilai historis bisa sampaikan ke kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terutama di bidang sejarah keperbakalaan, supaya nanti kita turun dan mungkin nanti kerjasama dengan teman-teman juga di BPK, supaya kajiannya betul-betul berjalan komprehensif. Ya, menjadi pertanyaan masyarakat banyak yang umum ini sebenarnya terkait tentang ini semua ya, terkait tentang pemajuan kebudayaan nasional ya, terkait kegiatan budaya yang sudah disampaikan tadi, cagar budaya yang luar biasa, yang tak benda juga ada yang berbenda. Sebenarnya saya mau tanya di Bung Muhammad ini, Bung Muhammad mungkin bisa sampaikan kepada kita semuanya, apa sih manfaatnya untuk kita mengetahui ini semua ini? Ya kan, artinya ini kita bicara mungkin kurang. Saya biasa Pulau Balekero itu yang Bapak belum bilang di hitungan Tanah Hitam Mutiara Napri kosong itu. Sebelah laut itu. Iya, betul. Ya, saya sempat tapi saya baca tidak bernilai begitu. Nah, biasa-biasa saja. Jadi dengan dialog hari ini saya
merasakan bahwa saya pikir mungkin dikata lebih bagus, mungkin ditulis sejarah kapan dia berada di situ, jenderal dari Jepang siapa yang di situ. Jadi sebagai bernilai begitu, ada nilai tertarik. Mungkin orang Jepang bilang, coba kita pergi ke Papua, ke Pura, dan kita punya tugu di sana, mereka akan lihat. Seperti begitu, kata contoh. Di Kampung Harapan di sini, di belakang stadion itu, di atas gunung itu ada semen kosong, tinggal kosong saja. Terus ada tangga-tangga naik. Menurut kita, Porontonen cerita dulu, dulu Soekarno sempat tinggal di situ, di Soekarno. Karena ditahan di sini, disembunyikan di sini. Ada kita orang tua yang meninggal semua yang kita di barang. Jadi saya pikir bisa digali kembali. Bisa digali kembali, benar. Ya, jadi rumah-rumah bulat ini yang di bawah itu dari semacam bulat yang besar, toh. Itu di Harapan sini, di lapangan di Kampung Harapan ada. Ada 2 rumah mungkin ada di situ, 2 rumah masih kelihatan. Terus kita sini tidak patre juga, kita lihat kinci-kinci itu, air minyak, kinci apalah begitu. Peninggalan apa? Amerika mungkin itu. Baik, Bung Dani. Terima kasih Bung Dani sudah bergabung bersama kami. Mungkin ada lagi sebelum saya berikan kesempatannya untuk menjawab ya, untuk 2 narasumber kita di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Terry. Pak Terry, silakan Pak Terry. Saya mau menceritakan atau menyampaikan, kalau kita lihat Pantai Hamadi, Holtekam, Jembatan Merah, terkenal dengan nama Jembatan Merah Holtekam. Ternyata Pantai Holtekam atau Jembatan Merah punya nama dan sejarah. Ketika Perang Dunia Kedua, Jepang ada di Papua, terutama di Kota Jayapura, khususnya Kota Jayapura, pendaratan sekutukan lewat Pantai Hamadi. Itu bisa dikembangkan atau dijadikan bukan tempat objek wisata. Ada tulisan sepanjang pantai itu dengan nama Pantai Hamadi, didarati oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jadi tempat ini punya sejarah gitu. Daripada kita cari-cari angkat-angkat dana juga turun kemari, tidak mampu, tidak mengenal. Baik. Yang kedua, saya menginformasikan, waktu saya pimpin pemuda pencinta alam khususnya atau Sastun. Sastun ada 2 artis, tapi saya cuma ketawa atau Sastun. Kami pemuda pencinta alam tahun 82. Kami daki dari daerah Aceh sana, Arjoko, terus sampai di Kodam Baru sekarang. Di bagian belakang tuh ada tugu, ada tower yang dibangun oleh Belanda kala itu untuk memantau Jepang doang. Itu sampai sekarang masih belum dilihat. Saya sudah pernah sampaikan orang Kodam di Kodam sana, bahwa di belakang situ ada kolam, ada tower, ada menara. Itu mungkin saja pemikiran kita waktu itu. Sekutu Baik. Tower itu untuk pantau Jepang. Karena di situ ada mobil-mobil dulu, jeep, ada tangki, jerigen-jerigen besi dulu ada. Terus di atas itu ada semen satu yang tertinggal, tertancap, baju net cangkur tuh. Di belakang di mana itu, Bu? Di belakang mana tadi? Orang asli Papua. Iya, di belakang mana tadi? Di Waropen. Iya, di belakang. Tempatnya di mana? Tempatnya di belakang Kodam Baru. Oh, Kodam Baru. Di belakang sampai sana ada kolam, jembatan. Jadi kita lewat jembatan itu tenggelam, tapi kita lewat sampai di sana. Ya, oke, baik. Di sebelah kiri kita ada mobil-mobil jeep yang rusak. Perang Dunia Kedua punya. Baik. Kita tahu jalan dari mana mereka naik itu. Terus ada jerigen-jerigen. Baik, Bung. Oke. Itu yang saya menginformasikan untuk dinas pariwisata dalam hal ini Pak
apa-apa lagi hadir Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dua narasumber kita ini ya menyampaikan informasi nih sebenarnya juga ya. Masih ada penilaian-penilaian tadi ya. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi ini dari Bung Jeremias terlebih dahulu selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dua penelpon kita ada Bung Dani dan Pak Teddy tadi. Silakan Ya. dulu. Baik, terima kasih untuk Pak Dani dan Pak Terry Ya, yang tadi Dani, sudah mengajukan pertanyaan yang baik sekali. Saya pikir ini tidak menjadi sesuatu yang alergi bagi kami ketika menerima informasi-informasi semacam ini. Justru dibutuhkan informasi semacam ini sehingga tugas-tugas yang harus dikerjakan itu semakin nyata dan bisa diselesaikan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dani terkait dengan informasi Tugu Pendaratan Tentara Sekutu di Api Pantai ya, yang beliau sampaikan memang sampai hari ini tidak terurus secara baik. Itu memang nyata kita lihat bersama, tetapi informasi terkait Tugu itu dan apa-apa yang ada di dalamnya itu semua ada di kami di dinas untuk nanti tinggal bagaimana kita kembangkan lalu kita tata lagi. Memang dari sisi penataan teman-teman secara spesifik di bidang sejarah dan kepurbakalaan memiliki tugas yang penting untuk menuju ke sana sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama tadi itu bisa diwujudkan gitu. Karena memang saya lihat sendiri secara kasat mata juga sering ke situ memang butuh penanganan yang lebih serius untuk informasi ini bisa sampai ke masyarakat. Yang paling penting urusannya menjadi sesuatu yang menarik untuk didatangi. Karena memang selama ini orang lewat-lewat saja karena memang itu tidak ditata secara baik. Saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dani karena di dalamnya informasi tentang siapa yang datang, kapan tiba di situ, apa yang dikerjakan, itu ada semua tersimpan secara baik, tinggal bagaimana dikembangkan ke depan sehingga tidak menjadi sesuatu yang sebenarnya potensial untuk dikembangkan tapi tidak dikerjakan secara baik. Ya, mungkin begitu. Yang kedua untuk Pak Terry, ya Pak Terry juga terima kasih untuk apa yang disampaikan. Memang apa yang tadi disampaikan juga sudah menjadi bagian dalam apa yang tadi saya sampaikan kajian itu, sehingga kita bisa nanti menyampaikan juga wilayah-wilayah ini. Kalau kita bicara persebaran khusus wilayah Jayapura sampai kabupaten, dia akan mulai dari BSG sampai dia tiba di wilayah Depapre yang